Hi, it's me, Fadila. Today's lesson, we're going to talk about explanation text. Kamu sudah tahu belum? Apa itu explanation text? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Well, explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi biasanya teks ini kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Biasanya yang dibahas dalam explanation text adalah kejadian-kejadian natural gitu ya, fenomena-fenomena alam seperti bagaimana proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, dan fenomena-fenomena alam lainnya, atau bisa juga fenomena sosial. Misalnya ketika teman-teman ingin menjelaskan tentang earthquake, tentang gempa, teman-teman bisa menjabarkannya dengan menggunakan explanation text, dengan menjelaskan bagaimana dan mengapa gempa bumi bisa terjadi. Bagaimana? Sudah paham ya? Yuk kita lihat yuk, the function of this text. So friends, the social function of this text is to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi teks ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Well friends, explanation text ada 4 nih strukturnya, tapi hanya 3 yang termasuk generic structure. Yang pertama yaitu bagian opening statement-nya. Biasanya di sini dijelaskan hal apa atau fenomena apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah bagian description-nya. Biasanya description ini berisi sequences why and how some things happen. Jadi di bagian ini dijelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian closing atau conclusion. Jadi conclusion ini adalah kesimpulan dari teks. Misalnya, jadi itulah yang menyebabkan hujan, itulah yang menyebabkan terjadinya pelangi, dan sebagainya. Itu disimpannya di bagian conclusion atau kesimpulan. Jadi sudah paham ya, explanation text itu mempunyai 3 generic structure. Dengan yang pertama itu biasanya diberi judul terlebih dahulu, kemudian ada opening statement-nya. Yang kedua ada description atau sequences why and how some things happen, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Well student, next we were going to talk about language features of the text. Jadi kalau ngomongin linguistiknya atau tata bahasanya, kita lihat ya, explanation text itu menggunakan simple present tense. Selain itu, di dalamnya kan mengandung sequences. Jadi, untuk menyatakan sequences tersebut, kita perlu menggunakan conjunction atau kata hubung. Selain itu juga kita lihat di sini explanation text menggunakan passive sentence, kemudian juga action verbs, and of course giving a detailed description. Gimana? Sudah paham? Jadi itu adalah language feature dari explanation text. Now, let's see the example of explanation text. Well, student, this is the example of explanation text. Di sini kita bisa lihat di paragraf pertama ini merupakan opening statement. Di sini dijelaskan bahwa hujan adalah sumber utama air tawar untuk sebagian besar wilayah di dunia. Selain itu, hujan juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga irigasi. Tapi bagaimana sih
hujan bisa terjadi? Nah, kemudian di paragraf kedua dijelaskan nih, description-nya or sequences bagaimana sih hujan bisa terjadi. Dan paragraf terakhir itu merupakan conclusion-nya atau kesimpulannya. Kemudian kalau kita lihat language feature-nya, teks ini juga menggunakan simple present tense. Misalnya pada kalimat rain is the primary source of fresh water for most areas of the world. Kemudian karena teks ini mengandung sequences, jadi pasti mengandung conjunction. Contohnya pada kalimat in addition, rainwater is also blah blah blah. Well friends, ini adalah salah satu contoh explanation text yang sudah kita bahas structure dan juga language feature-nya. Well student, that's all explanation about this text. Hope you understand about the lesson today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.